Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 30100123015 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Filsafat dan Politik. Baik, pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Mubarak LC MTHI selaku dosen pengajar dari mata kuliah Ilmu Mantik. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Ilmu Mantik. Jadi pada kali ini saya akan membahas materi saya tentang kias iktironi syartiyah. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan menjelaskan materi saya. Saya akan menjelaskan apa itu kias. Jadi kias ini adalah kias dalam ilmu mantik adalah ucapan atau kata yang tersusun dari dua atau beberapa qadiyah. Manakala qadiyah-qadiyah tersebut benar, maka akan muncul daripadanya qadiyah benar yang lain atau disebut dengan natijah. Lalu kias ini dibagi menjadi dua bagian, yakni kias iktironi dan kias istisnai, di mana dalam kias iktironi itu ada pembagiannya lagi, yakni kias iktironi hamli dan kias iktironi syar'i. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kias iktironi syarti, di mana kias iktironi syarti ini adalah kias yang tersusun dari dua muqaddimah, di mana muqaddimahnya itu terdiri dari qadiyah syartiyah, atau salah satu dari keduanya ini ada qadiyah syartiyahnya, boleh juga dari qadiyah hamliyah. Kias iktironi syartiyah ini dibagi lagi menjadi 5 bagian, yakni kias iktironi syartiyah yang muttasilah, di mana jika dilihat dari hatnya itu persis dengan iktironi hamliyah. Definisi dari keduanya itu bisa disamakan dan tidak berbeda jauh, di mana pada kias iktironi muttasilah ini, jika dilihat dari haddul awsatnya itu terbagi menjadi 4 syakal, di mana syakal pertama yakni haddul awsat dalam kias menjadi tali pada muqaddimah pertama dan muqaddam dari muqaddimah kedua. Contohnya kami pergi kuliah, dan tiap-tiap kami mendapat ilmu, kami merasa senang. Jadi bisa dilihat ya, haddul awsatnya itu menjadi tali pada muqaddimah pertama dan muqaddam dari muqaddimah kedua. Haddul awsatnya itu adalah kami mendapat ilmu. Ini menjadi tali pada muqaddimah pertama, yakni di sini muqaddimah pertamanya ini kalimat kami mendapat ilmu itu menjadi tali dan menjadi muqaddam pada
mukaddimah kedua. Ini menjadi muqaddam ya, kata pertama dari mukaddimah kedua. Sini. Jadi natijahnya itu adalah tiap-tiap kami pergi kuliah, kami merasa senang. Kami senang. Jadi bisa dilihat ya, haddul awsatnya itu kami mendapat ilmu yang menjadi tali pada mukaddimah pertama. Ini adalah penghubung, dimana tiap kami pergi kuliah pasti kami mendapat ilmu itu menjadi tali ya. Jadi dan menjadi muqaddam, kata pertama dari mukaddimah kedua ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya syakal kedua, dimana haddul awsat sama-sama menjadi tali pada kedua mukaddimahnya. Contoh, jadi contohnya itu tiap-tiap mahasiswa itu belajar maka ia adalah manusia dan tidak satupun dari tanaman itu binatang. Maka ia adalah manusia. Jadi bisa dilihat ya, haddul awsatnya itu adalah ia adalah manusia. Pada mukaddimah haddul awsatnya sama-sama menjadi tali atau penghubung pada kedua mukaddimahnya. Haddul awsatnya itu bisa dilihat pada kata maka ia adalah manusia pada mukaddimah pertama dan ia adalah manusia pada mukaddimah kedua. Ini menjadi penghubung di antara kedua mukaddimahnya ini. Jadi natijahnya itu adalah tidak satupun pelajar itu bukan manusia. Jadi bisa dilihat ya, pada kata maka ia adalah manusia ini menjadi penghubung antara pada mukaddimah pertama, yaitu penghubung mukaddimah kedua juga itu dia penghubung, karena sudah jelas ya dimana pelajar itu adalah manusia dan sudah jelas pula bagian dari tanaman itu bukan manusia. Jadi ini adalah penghubung. Jadi haddul awsatnya itu menjadi penghubung antara keduanya. Jadi sekarang yakni syakal ketiga, di mana haddul awsat menjadi muqaddam pada kedua mukaddimahnya. Contoh, kita hapus dulu. Contohnya yaitu tiap-tiap yang merupakan bentuk segitiga, maka ia bentuk datar. Dan pada mukaddimah kedua itu tiap-tiap yang merupakan bentuk segitiga maka ia mempunyai 3 sudut. Maka ia
mempunyai 3 sudut. Jadi bisa dilihat ya, hadul ausat ini menjadi muqaddam atau kata pertama. Kan sudah jelas di sini hadul ausatnya itu ini tiap-tiap yang merupakan bentuk segitiga. Ini adalah hadul ausat, dan hadul ausatnya ini menjadi muqaddam atau kata pertama pada kedua muqaddimahnya. Ini adalah menunjukkan kata pertama pada kedua muqaddimahnya. Yakni tiap yang merupakan bentuk segitiga itu pada muqaddimah pertama menjadi muqaddam, dan begitu juga pada muqaddimah kedua juga menjadi muqaddam pada muqaddimah kedua. Jadi natijahnya itu adalah kadang-kadang jika sesuatu itu bentuk datar, maka mempunyai 3 sudut. Maka mempunyai ya. Jadi bisa dipahami ya. Dan pada syakal keempat yakni haddul ausat menjadi muqaddam pada muqaddimah pertama dan menjadi tali pada muqaddimah kedua. Contohnya seperti tunggu ya. Jadi contohnya itu ada kadang-kadang bentuk itu mempunyai 4 sisi. Maka ia termasuk bentuk datar. Maka ia termasuk bentuk datar. Maka ia datar. Muqaddimah kedua yakni tidak sama sekali yang mempunyai 3 sisi. Sisi itu, maka ia bentuk 4 sisi. Jadi bisa dilihat bahwa hadul ausat menjadi muqaddam pada muqaddimah pertama. Jadi hadul ausatnya itu berada pada kata mempunyai 4 sisi. Ini menjadi hadul ausat, dan hadul ausat itu menjadi muqaddam pada muqaddimah pertama. Ini kata pertama pada muqaddimah pertama. Lalu menjadi tali pada muqaddimah kedua. Hadul ausatnya muqaddimah kedua itu menjadi tali pada muqaddimah kedua. Jadi sudah pasti tidak sama sekali yang mempunyai 3 sisi itu, maka ia bentuk 4 sisi. Tidak mungkin yang mempunyai 3 sisi itu adalah bentuk 4 sisi. Ini memiliki hubungan dan kaitan. Jadi hadul ausatnya itu juga menjadi penghubung pada muqaddimah kedua. Dan selanjutnya itu jadi natijahnya adalah tidaklah bila bentuk itu kadang-kadang bentuk datar, maka mempunyai 3 sisi. Maka mempunyai 3 sisi. Jadi bisa dilihat ya,
kan haddul awsatnya itu menjadi muqaddam pada muqaddimah pertama dan menjadi tali pada muqaddimah kedua, menjadi tali atau penghubung pada muqaddimah kedua. Jadi nantinya tidaklah bila bentuk itu kadang-kadang datar, maka ia mempunyai tiga sisi. Selanjutnya bagian kedua yakni kias iktironi syartiyah munfasilah. Jadi kias iktironi syartiyah munfasilah ini untuk mempermudah mendapatkan kesimpulannya, maka terlebih dahulu kita mengubah atau mentahwil, bisa juga menghukuminya menjadi kias muttasilah dengan seluruh syaratnya, yakni memakai 4 syakal yang tadi, di mana syarat yang harus terpenuhi yakni haddul awsatnya harus ada pada kedua muqaddimahnya ini untuk mendapatkan natijanya. Di mana cara mengubahnya itu ada beberapa syarat. Pertama yakni merubah munfasilah yang hakiki menjadi muttasilah, di mana dua muttasilahnya itu terdiri dari muqaddamnya sama dengan muqaddam pada dasarnya, tapi talinya itu menjadi lawannya. Dan dua muttasilahnya yang lain terdiri dari muqaddam yang nakid dan talinya itu tetap. Contohnya, jadi contohnya itu bilangan itu kalau tidak genap ya ganjil, dan ini akan diubah menjadi 4 muttasilah. Kita ubah ya, bilangan itu kalau tidak genap contoh ini akan diubah menjadi 4 muttasilah, di mana 2 muttasilahnya ini yang muqaddamnya sama dan talinya adalah nakid. 2 muqaddamnya itu jika bilangan diubah ya, jika bilangan itu genap maka ia tidak ganjil. Jika dan jika bilangan ini ganjil, dan bisa juga diubah. Ini kan jika bilangan itu genap maka ia ganjil. Jika bilangan itu genap itu sebagai muqaddam kata pertama, muqaddam, dan maka ia tidak ganjil ini mengandung hukum nakid. Atau bisa juga dibalik ya, jika bilangan itu ganjil maka ia tidak genap. Ini dihukumi sebagai nakid dan ini dihukumi sebagai muqaddam. Dan 2 muttasilah yang lainnya itu bersifat muqaddamnya itu nakid dan talinya itu tetap tidak berubah. Contohnya
jika bilangan itu bukan genap, tunggu ya. Genap, maka ia ganjil. Maka ia ganjil. Ini menunjukkan talinya itu tetap ya, talinya itu tetap, dan jika bilangan itu bukan genap, ini dihukumi sebagai muqaddam dan tali, muqaddam dan nakibnya. Muqaddamnya itu menjadi nakib ya. Ini menjadi muqaddam yang nakib. Contoh lainnya juga bisa juga jika bilangan itu ganjil, jika bilangan itu bukan ganjil, maka ia genap. Ia genap. Bisa dilihat ini menjadi muqaddamnya itu nakid, dan talinya ini tetap. Sudah pasti terhubung ya. Dimana jadi munfasilah yang hakiki ini keduanya tidak bisa bersatu atau berkumpul, tapi juga tidak bisa terpisah. Kan genap dan ganjil itu tidak mungkin bisa dalam satu keadaan, tetapi juga tidak bisa terpisah. Dan cara yang kedua itu merubah munfasilah ma'niyatul jam'ah, yakni dilarang berkumpul atau bercampur, di mana munfasilah ini tidak mungkin berkumpul tapi bisa terangkat bersama-sama dalam satu waktu tertentu. Ini pada munfasilah ma'niyatul jam' ini bersifat mujabah atau positif. Jadi ma'niyatul jam'ah ini adalah kedua muqaddimahnya tidak bisa berkumpul tetapi bisa terangkat bersama-sama dalam satu waktu tertentu ketika dia positif. Begitu juga sebaliknya, bisa berkumpul tapi tidak bisa bersama-sama ketika ia negatif atau salibah. Jadi munfasilah ma'niyatul jam'ah ini berubah menjadi dua bentuk, yakni muttasilah, yakni satu, di mana masing-masing dari kedua atau salah satu muqaddamnya itu sama talinya dan menjadi nakid sama, dan maksudnya di mana masing-masing dari kedua atau salah satu muqaddamnya itu sama-sama talinya dan menjadi nakid. Contoh ya, sesuatu itu kalau tidak pohon ya batu. Tunggu sebentar.
Contohnya itu sesuatu itu kalau bukan pohon ya batu. Ya, jadi contohnya sesuatu itu kalau bukan pohon ya batu. Kan bisa dilihat contohnya ini menunjukkan bahwa adanya menunjukkan qadiyah munfasilah ma'niyatul jam'ah yang tidak mungkin bersama dalam satu waktu. Tidak mungkin bersama dalam satu waktu dan pada tempat yang sama juga. Tapi bisa berkumpul pada satu waktu. Artinya ada sesuatu ini tidak mungkin. Kan ada sesuatu itu tidak mungkin pohon dan juga batu pada waktu yang sama. Tapi ada juga sesuatu yang bukan pohon dan bukan pula batu pada waktu yang sama. Artinya dia hanya terhalang untuk berkumpul dalam satu waktu atau dalam satu hakikat. Bisa dilihat ya, tidak mungkin sesuatu itu bukan pohon dalam satu waktu dan tidak mungkin juga bukan batu dalam kemungkinan yang lain. Dan pada cara ketiga itu dalam satu waktu, tapi di mana ia juga bisa terangkat karena ada banyak sesuatu yang bukan pohon juga bukan batu. Ini menghasilkan dua muttasilah, yakni muttasilah pertama atau bagian pertama itu jika sesuatu itu pohon maka ia bukan batu. Jika sesuatu itu pohon maka ia bukan batu. Dimana itu muqaddamnya sama. Jika sesuatu itu pohon maka ia bukan batu. Talinya itu bersifat nakid. Ini adalah muqaddamnya itu sama dan talinya bersifat nakid. Pada muttasilah kedua itu jika sesuatu itu batu maka ia bukan pohon. Kita bisa dilihat ini muqaddimahnya sama. Dan ini talinya nakid. Jadi kedua muttasilah ini masing-masing dari keduanya sama dengan yang lain, tapi talinya ini menjadi lawan atau
menjadi lawannya. Talinya ini bisa menjadi lawan dari mukaddimahnya. Dan cara ketiga yakni merubah munfasilah ini menjadi ma'niyatul khulu, yakni tidak bisa terangkat atau tidak bisa bersama-sama dalam satu waktu, tapi bisa bercampur dan bisa juga berkumpul. Ini juga menghasilkan dua muttasilah, di mana pada muttasilah pertama itu muqaddamnya masing-masing dari keduanya ini lawan daripada muqaddamnya, tapi talinya masih tetap sama. Contoh Zaid itu dia ada di air atau dia tidak tenggelam. Dia ada di air atau dia tidak tenggelam. Atau dia tidak tenggelam. Jadi bisa dilihat ini bersifat ma'niyatul khulu karena bisa bercampur, dimana jika apabila Zaid itu bisa berenang, maka itu bisa bergabung dalam satu waktu. Dimana jika Zaid bisa berenang, dia bisa ada di air dan juga dia tidak tenggelam. Artinya ini tidak terhalang untuk terkumpul dalam satu waktu. Dan tetapi juga dia tidak bisa terangkat bersama-sama, di mana misal jika Zaid tidak di air dan dia tidak tenggelam, ini tidak bisa dan tidak mungkin terjadi. Makanya disebut ma'niyatul khulu. Dan ini juga menghasilkan dua muttasilah, dimana muttasilah pertamanya itu muqaddamnya menjadi nakid dan talinya tetap sama. Contoh muttasilah pertamanya, jika Zaid tidak di air, maka dia tidak tenggelam. Muttasilah kedua, jika Zaid tenggelam, maka dia berada di air. Bisa dilihat muqaddamnya ini menjadi nakid atau lawan. Dan talinya tetap sama. Ini bisa dibalik ya, muqaddamnya juga menjadi nakid dan talinya pula tetap sama. Jadi bisa dilihat ya, ini hasil dari ini hasil dua muttasilahnya itu. Jadi sekarang kita menuju ke cara yang keempat, yakni
menambah qadiyah yang tersusun dari muttasilah dan munfasilah, di mana jika qadiyah muttasilah ini sama dengan qiyas iktirani hamli, dan di mana jika qadiyah munfasilah harus diubah terlebih dahulu, seperti pada yang telah dijelaskan saat mengubah munfasilah yang hakiki dan menambah munfasilah ma'niyatul jam'i dan mengubah munfasilah ma'niyatul khulu. Selanjutnya kita berada pada bagian ketiga, yakni di mana qiyas yang dapat tersusun dari qadiyah syartiyah muttasilah dan qadiyah syartiyah munfasilah, di mana qiyas iktirani syarti yang muttasilah dan munfasilah ini menghasilkan pengubahan dari munfasilah ke muttasilah. Maka kalau sudah bisa diubah jadi menghasilkan dua muttasilah, di mana ini akan kembali seperti awal pada qiyas munfasilah yang telah dijelaskan. Daripada itu akan menghasilkan 4 syakal juga dan ini juga akan menghasilkan muttasilah. Jadi jika munfasilah ini diubah maka akan ketemu antara muttasilah dan muttasilahnya lagi. Contoh pada syakal pertama. Ya, contohnya bila bentuk datar dikelilingi 3 garis lurus yang berpotongan, datar dikelilingi 3 garis lurus. Yang pertama ya. Yang pertama, bila bentuk datar dikelilingi 3 garis lurus yang berpotongan, maka bentuk itu adalah segitiga. Muqaddimah keduanya tiap bentuk segitiga ada kalanya mempunyai sudut tegak lurus ada kalanya sudut tegak lurus. Jadi bisa dilihat pada contoh syakal pertama yang ada pada qiyas iktirani syartiyah yang munfasilah, yakni haddul awsat dalam qiyas menjadi tali pada muqaddimah pertama dan muqaddam dari muqaddimah kedua. Haddul awsatnya itu berada pada kata
adalah bentuk segitiga. Ini adalah hadul ausatnya yang menjadi muqaddam pada hadul ausatnya ini menjadi muqaddam pada muqaddimah kedua. Ini adalah hadul ausat yang menjadi muqaddam pada muqaddimah kedua, dan hadul ausatnya itu menjadi tali atau penghubung pada muqaddimah pertama. Ini hadul ausat juga menjadi tali pada muqaddimah pertama, yang dimana bila bentuk datar dikelilingi 3 garis lurus yang berpotongan, maka itu adalah bentuk segitiga. Ini adalah sudah pasti, dan ada hubungan antara kalimat ini. Jadi natijahnya itu adalah bila mana bentuk datar itu dikelilingi tiga garis lurus yang berpotongan, maka ada kalanya maka bentuk itu mempunyai sudut tegak lurus atau sudut tegak. Jadi bisa dilihat ya, ini adalah contoh juga daripada syakal pertama yang ada pada kias iktirani syartiyah yang munfasilah. Jadi pada bagian ini itu kias munfasilahnya ini telah dirubah hingga bisa mendapatkan syakal pertama sama seperti pada bentuk muttasilah. Baik, selanjutnya kita beralih kepada bentuk kias keempat, yakni kias iktirani syartiyah yang tersusun dari muttasilah dan hamliyah. Ini merupakan contoh yang paling gampang dimengerti, karena dimana kias muttasilah ini hampir sama dengan hamliyah. Contohnya yaitu contohnya adalah setiap kali barang tambang itu emas, maka ia jarang ditemukan. Dan setiap yang jarang dan mahal adalah mahal harganya. Dan setiap yang jarang adalah mahal harganya.
bisa dilihat ya bahwa ini bahwa ini dari mutasilahnya, ini adalah mutasilahnya, dan ini hamliahnya. Ini tidak perlu disusun lagi menjadi 4 syakal karena sudah jelas dan sudah mengandung kepastian. Dan dan natijahnya itu setiap kali barang tembang itu, Mas, maka mahal harganya. Jadi bisa dilihat ya, ini bentuk mutasilahnya, ini bentuk hamliahnya. Ini tidak susah lagi kita mengubahnya karena dia bukan munfasilah. Yang susah itu hanya pada bagian munfasilah karena harus diubah dulu ke muttasilah seperti dengan syarat-syaratnya. Jadi kita beralih lagi kepada kepada bentuk yang kelima atau kias yang kelima, yakni kias iqtiran syarti, hamliyah, dan munfasilah. Contohnya, dan pada kias syartiyah, muttasilah, dan hamliyah ini juga memiliki 4 syakal, dimana syakal pertama dan syakal 1 sampai 4 ini sudah dijelaskan syaratnya seperti yang pada muttasilahnya. Contohnya yaitu syakal pertama, dimana contohnya itu benda itu, bila benda itu besi, maka pasti akan logam. Jadi bisa dilihat ya, hadul ausatnya ini berada pada kata logam, yang dimana hadul ausatnya menjadi tali pada mukadimah pertama. Ini menjadi tali pasti sudah terhubung, dimana bila benda itu besi maka pasti ia logam, mengandung suatu kepastian. Dan menjadi muqaddam pada mukadimah kedua. Ini menjadi muqaddam pada mukadimah keduanya ya. Ini kan mukadimah pertama dan ini mukadimah kedua. Dia menjadi hadul ausatnya itu menjadi muqaddam pada mukadimah kedua, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Jadi natijahnya itu bila benda itu berupa besi,
maka berkembang bila dipanaskan. Syakal kedua, ketiga, dan syakal keempat yaitu juga sama seperti pada bagian muttasilahnya, yakni di mana syakal kedua mengandung haddul awsat sama-sama menjadi tali pada kedua mukaddimahnya. Syakal ketiga itu haddul awsat menjadi muqaddam pada kedua mukaddamnya, dan syakal keempat itu haddul awsat menjadi muqaddam pada mukaddimah pertama dan menjadi tali pada mukaddimah kedua. Sekarang kita beralih kepada bagian kelima, yakni terkadang kias ini tersusun dari qadiyah syartiyah, munfasilah, dan hamliyah. Contoh syakal pertamanya yaitu yakni di mana syakal pertama mengikut kepada syarat muttasilah. Jadi di mana syarat syakal pertama itu haddul awsat dalam kias menjadi tali pada mukaddimah pertama dan mukaddam dari mukaddimah kedua. Mari kita lihat ya. Selalu manusia itu ada kalanya hidup, ada kalanya mati. Dan mukaddimah kedua yakni tiap-tiap yang mati tidak memerlukan makanan. Jadi bisa dilihat pada pada bagian ini termasuk pada kalimat selalu manusia itu dalam ada kalanya hidup, ada kalanya mati, ini adalah munfasilah, yang dimana mengikut pada syarat pertama syakal di muttasilah, menjadi haddul awsatnya itu menjadi tali pada mukaddimah pertama, yakni haddul awsatnya adalah mati. Ia menjadi tali pada mukaddimah pertama dan menjadi muqaddam pada mukaddimah kedua. Jadi ini disifati sebagai pada mukaddimah kedua itu disifati sebagai qadiyah hamliyah. Dan sebagai natijahnya yaitu selalu manusia itu ada kalanya hidup dan ada kalanya tidak memerlukan makanan. Jadi natijahnya itu selalu manusia itu ada kalanya hidup dan ada kalanya tidak membutuhkan makanan. Jadi bisa dipahami ya. Contoh lain yakni contoh lainnya yaitu selalu benda itu ada kalanya bergerak, ada kalanya diam. Jadi bisa dilihat ada kalanya bergerak, ada kalanya diam.
Dan mukaddimah kedua itu semua yang bisa bergerak. Mempunyai perusahaan. Baik, kita lihat pada syarat syakal pertama. Ini disifati ini sebagai munfasilah ya. Dan ini sebagai hamliyah. Jika dilihat kepada syarat syakal pertama, yakni haddul ausatnya itu berada pada kata bergerak. Ini menjadi haddul ausat pada kata bergerak yang menjadi tali pada mukaddimah pertama. Selalu benda itu ada kalanya bergerak, ada kalanya diam. Ini mengandung mengandung kaitan dan ini pada kata ini mengandung penghubung antara kalimatnya, dan haddul ausatnya juga menjadi muqaddam atau kalimat pertama pada mukaddimah kedua. Jadi natijahnya itu benda itu ada kalanya bergerak, ada kalanya tidak mempunyai perasaan. Jadi ini adalah natijah dari bagian kelima, yakni qiyas yang tersusun dari qadiyah syartiyah munfasilah dan qadiyah hamliyah. Jadi dari kesemua uraian syakal-syakal qiyas di atas, baik hamli maupun syarti mempunyai syarat-syarat, dan dengan syarat tersebut tujuannya adalah untuk mengantarkan mukaddimah itu kepada natijah yang benar. Dan syarat dalam qiyas ikhtirani syartiyah pada hakikatnya sama saja dengan syarat-syarat yang ada pada qiyas ikhtirani hamliyah. Jadi di mana semuanya ini berdasarkan juga pada cara kita pada qiyas ikhtirani hamliyah. Jadi baik, sampai sinilah dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.